warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 859579078, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Majene. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dari mata kuliah praktikum IPA di SD, modul 8 kelistrikan dan kemagnetan, KP1 kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik. Tujuan praktikum 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Dan berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada 2 buah bola pingpong, ada benang, ada kain nilon dan kain wol, ada tas plastik, ada isolasi, ada sisir plastik, dan juga ada potongan kertas yang kecil-kecil. Konsep dasar listrik. Kelistrikan merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena yang berkaitan dengan muatan listrik, arus listrik, tegangan, hambatan, serta berbagai gejala yang ditimbulkan oleh interaksi muatan listrik. Energi listrik menjadi salah satu bentuk energi yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat dengan mudah diubah menjadi energi cahaya, panas, bunyi, maupun gerak. Berdasarkan keadaan muatannya, listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang berada dalam keadaan diam pada permukaan suatu benda. Muatan listrik statis dapat dibentuk akibat gesekan, sentuhan, atau induksi yang menyebabkan perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang terjadi karena adanya pergerakan muatan listrik atau elektron melalui suatu penghantar. Pergerakan elektron tersebut menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai peralatan listrik dan elektronik. Agar arus listrik dapat mengalir, diperlukan sumber tegangan dan rangkaiannya yang tertutup. Langkah percobaan. Pertama, gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Lalu, gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong, dan amatilah apa yang terjadi. Pada percobaan pertama, tas plastik yang digosok pada baju mengalami perpindahan elektron akibat gesekan sehingga menjadi bermuatan listrik statis. Ketika didekatkan ke bola pingpong yang semula netral, bola pingpong tertarik oleh tas plastik karena terjadi induksi muatan. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bermuatan listrik dapat memberikan gaya tarik pada benda lain yang berada di dekatnya. Kedua, gosoklah sisir pada rambut. Di sini saya gosok pada kertas saja beberapa kali, kemudian dekatkanlah pada potongan kertas-kertas yang kecil yang terletak di atas meja, lalu amatilah apa yang terjadi. Pada percobaan kedua, sisir plastik yang digosok pada rambut atau kertas juga menjadi bermuatan listrik statis. Ketika didekatkan pada potongan kertas kecil, kertas akan tertarik dan menempel pada sisir. Peristiwa ini terjadi karena muatan pada sisir menyebabkan distribusi muatan dalam kertas berubah sehingga timbul gaya tarik elektrostatik. Kemudian pada percobaan ketiga, apa yang terjadi apabila dibiarkan dalam waktu yang cukup lama? Dan hasilnya adalah setelah beberapa saat, potongan kertas yang menempel pada sisir akan terlepas kembali. Hal ini terjadi karena sebagian muatan listrik berpindah ke kertas sehingga muatan pada kertas menjadi sejenis dengan muatan pada sisir. Akibatnya, timbul gaya tolak-menolak yang menyebabkan kertas menjauh dari sisir. Percobaan keempat, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja atau tempelkan dengan isolasi. Dekatkanlah kedua bola, jangan sampai bersentuhan, dan amati apa yang terjadi. Hasilnya, pada percobaan keempat, ketika dua bola pingpong yang netral didekatkan tanpa saling bersentuhan, tidak terlihat adanya interaksi yang berarti. Hal ini karena kedua bola belum memiliki muatan listrik, sehingga tidak ada gaya elektrostatik yang bekerja di antara keduanya. Percobaan kelima, gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol, kemudian dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Dan hasilnya, pada percobaan kelima, kedua bola pingpong digosok menggunakan kain wol sehingga keduanya memperoleh muatan listrik akibat gesekan. Karena kedua bola menerima jenis muatan yang sama, maka ketika didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan listrik yang sejenis saling menolak. Sebaliknya, ketika bola pingpong digosok dengan bahan yang berbeda, umumnya mengalami tarik-menarik. Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang berbeda cenderung menghasilkan jenis muatan yang berbeda setelah digosok.
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa gesekan antara dua benda dapat menghasilkan muatan listrik statis yang menimbulkan gaya elektrostatik. Muatan listrik tersebut memungkinkan benda bermuatan menarik benda netral melalui induksi, seperti sisir plastik yang telah digosok pada rambut atau kertas sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas. Selain itu, percobaan menunjukkan bahwa muatan listrik sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlawanan jenis saling tarik-menarik. Hasil ini membuktikan adanya interaksi gaya elektrostatik yang ditimbulkan oleh muatan listrik statis.